A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam fikih ibadah, yang mana kita masih membahas tentang solat sunnah yang dianjurkan, dan kita masuk pada solatul idain, solat dua id, yaitu adalah Idul Adha dan juga Idul Fitri. Disebutkan bahwa Salatul Idain sunnatun muakkadah. Jadi salat Id ini itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hukum daripada salat Idul Fitri dan Idul Adha ini, Bapak Ibu, adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Maka oleh karena itu disunnahkan untuk melaksanakannya. Dalilnya apa? Waqad wazaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha. Jadi dalil dia sunnah muakkadah itu adalah qad wazaban Nabi. Nabi itu selalu melakukannya. Muwazib itu artinya bahwa Nabi senantiasa melaksanakan. Jadi hampir tidak pernah ditinggalkan, begitulah kira-kira. Tapi juga tidak wajib. Maka oleh karena itu tidak berdosa meninggalkan. Walaupun kalau kita lihat animo umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini sangat tinggi itu. Ya mungkin karena 1 tahun sekali. Kan kalau setahun sekali berlalu kan sayang gitu. Udahlah 1 tahun sekali, lewat pula. Jadi nunggunya setahun lagi kan lama gitu. Jadi sayang gitu. Tapi kalau 5 waktu lewat tuh ada yang biasa-biasa saja.
Padahal sebenarnya secara hukum ya berat meninggalkan yang 5 waktu daripada solat Idul Fitri dan Idul Adha. Mestinya begitu. Tapi bukan berarti meringankan meninggalkan solat Idul Fitri dan Idul Adha. Maksudnya adalah kalau solat Idul Fitri saja yang sunnah, begitu kita membesarkan, mengagungkan, meramaikan, maka mestinya solat 5 waktu yang lebih wajib daripada yang wajib daripada lebih daripada solat sunnah ini mestinya lebih untuk kita perhatikan. Nah, begitu kira-kira. Jadi bukan meringankan meninggalkan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi karena sering dilaksanakan atau selalu dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah sunnahnya itu adalah sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sangat besar pahalanya di situ. Apalagi memang solat Idul Fitri ini kan adalah hadiah sebenarnya dari Allah bagi orang-orang yang menyempurnakan ibadah puasa 30. Dan insyaallah ini kita masuk sebentar lagi. Kita sudah di bulan Rajab. Nah, maka Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Jadi berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan semuanya sampai di bulan Ramadan. Sehat walafiat, rezeki lapang, dan juga semangat di bulan Ramadan. Jangan kita minta pas sampai tidak semangat. Jadi tujuan kita meminta itu adalah biar ketika sampai semangat. Itu yang kita harapkan. Dan ulama-ulama itu berharap sampai di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat berharap disampaikan oleh Allah di waktu-waktu yang dimuliakan, di waktu-waktu yang ditakzim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mentakzim apa yang ditakzim oleh Allah, maka kita insyaallah termasuk di antara yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Dan bulan-bulan itu bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan Ramadan terutama. Wa qad summiyal 'idu 'idan li'annahu ya'udu wa yatakarrar. Kenapa Id itu disebut dengan Id? Id ini kan artinya kembali. Id. Nah, kembali. Kenapa disebut dengan Id itu? Kenapa disebut dengan kembali? Li'annahu ya'udu wa yatakarrar. Karena dia akan berulang. Maksudnya itu selalu berulang tiap tahun. Ada ya'udu, jadi pulang. Ada ya'udu, kembali. Maka kalau Idul Fitri berarti Id kembali fitr. Fitr itu artinya adalah makan. Jadi fitr itu artinya makan, futur, makan. Maka kan Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Jadi berfutur maksudnya itu makan. Jadi setelah sebulan berpuasa kemudian kembali makan. Maka disebutlah dengan Idul Fitri. Jadi sebenarnya bukan kembali suci artinya. Kembali makan. Itu maknanya yang tepat. Jadi kembali boleh makan. Adapun kembali suci itu bahasanya adalah Idul Fitrah. Idul Fitrah
Itu baru kembali suci. Jadi sebenarnya makna yang tepat adalah kembali boleh makan. Jadi setelah sebulan tidak boleh makan di siang hari karena berpuasa, lalu kemudian boleh makan kembali. Maka Idul Fitri kembali boleh makan. Bahkan bukan hanya boleh makan, tetapi wajib makan. Karena hari pertama Idul Fitri tidak boleh puasa. Enggak boleh puasa tuh, bahkan sampai duha juga tidak boleh, tidak disunnahkan gitu. Nah itu maknanya. Jadi selalu berulang kembali, maka disebutlah Id. Ada yang selalu diidentikan bahwa Idul Fitri ini kembali suci. Artinya ya betul secara makna. Jadi secara esensi, secara tujuan daripada ibadah puasa itu memang betul bahwa ingin mensucikan kita. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa dia dengan baik, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban, betul-betul mengharap pahala dari Allah, imanan wahtisaban, ghufira lahu, maka diampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah lewat, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Nah, jadi memang tujuan puasa itu adalah untuk mensucikan. Sehingga ketika orang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, betul bahwa kemudian dia kembali menjadi fitrah, kembali menjadi suci. Secara makna esensinya begitu. Tapi bukan itu makna Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali makan, kembali boleh makan. Tapi secara esensi tujuan puasa mengembalikan seorang hamba itu untuk kemudian menjadi hamba-hamba yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwa Ramadan itu adalah seolah-olah datang sebagai hujan yang datang setelah musim kemarau. Ramadan itu dia adalah panas, maknanya romat, di panas yang membakar. Kalau di padang pasir nih, kalau panas sekali, dengan debu-debunya itu berterbangan. Makanya di Timur Tengah itu, di daerah Arab itu rata-rata rumah itu tidak dicat, dibiarkan dia warnanya abu-abu semuanya, warna debu semuanya. Karena kalau dicat pun jadi warna debu juga nantinya, karena anginnya kencang. Jadi debu itu panas dan angin itu menerbangkan debu sehingga menjadikan rumah-rumah itu seperti warna kardus semuanya, debu. Karena memang panas dan berdebu. Nah, jadi debu di mana-mana. Apalagi ada hujan debu. Biasanya antara mau musim masuk mau musim dingin itu selalu ada hujan debu. Memang betul-betul hujan debu. Jadi kita harus pakai kupluk, harus pakai masker, pokoknya harus tertutup, terbalut badan itu. Yang nampak itu cuman mungkin biji mata aja putih itu nampak. Jadi kayak ninja semuanya gitu. Itu kenapa? Karena hujan debu. Luar biasa kencang anginnya, berdebu pula. Jadi sebenarnya kita ini nikmat, cuaca di Indonesia ini nikmat, selalu stabil. Kalaupun hujan, alhamdulillah yang turun masih air, bukan debu. Kalau di sana ada hujan debu, itu sangat menyiksa sekali hujan debu. Kalau di sini kan alhamdulillah yang turun masih air kan gitu. Walaupun pernah juga hujan es turun. Tapi kalau kebanyakan air kan repot juga, banjir di mana-mana.
Apalagi kalau rumah rendah, masuklah air itu ke dalam rumah. Agak susah sedikit lah. Tapi lebih repot lagi kalau yang turun adalah debu, hujan debu. Maka debu-debu ini di mana-mana. Jadi ketika kemudian setelah kemarau, setelah berdebu, maka kemudian datanglah hujan. Datang hujan. Kira-kira ketika hujan ini mengenai dinding, mengenai batu, itu semua debu-debu tadi menjadi luntur. Jadi dengan yang tadinya berdebu lalu kemudian datang hujan, menjadikan semua menjadi cerah, menjadikan bersih. Jadi debu-debu itu menjadi tidak ada. Jadi Ramadan itu diungkapkan atau diperumpamakan seperti hujan setelah musim debu. Jadi ketika Ramadan datang itu, maka dia akan membasuh daripada dosa-dosa kita, dia akan membersihkan, melunturkan daripada dosa-dosa kita, sebagaimana hujan melunturkan debu-debu yang ada di batu, yang ada di dinding, yang ada di pohon, yang ada di daun. Itu semua debu-debu menjadi luntur karena hujan. Ramadan itu dianggap seperti hujan tadi, bahwa dia datang untuk melunturkan dosa-dosa kita. Makanya betul bahwa orang berpuasa dengan baik, dengan sempurna, maka insyaallah kembali kama waladat suhu ummuhu, dia kembali sebagaimana dahulu dilahirkan oleh ibunya. Jadi tidak ada dosa gitu. Kan dulu waktu lahir kan tidak ada dosa kan Bapak Ibu. Makanya ketika kita lahir kan semua orang senang. Tapi yang tidak senang itu si bayi, menangis dia. Semua orang sekelilingnya tersenyum, tertawa, kan gitu. Senang, gembira gitu. Kenapa? Karena anak yang lahir itu tidak ada dosa, menyenangkan. Digendong, semua orang ingin menggendongnya. Kenapa? Karena bersih dia. Seiring dengan berjalan waktu, berbuat dosa. Nah, kalau dia tidak ada dosa, maka anak itu imut-imut. Tapi seiring dia berdosa, maka dia menjadi amit-amit. Jadi dosa itulah yang membuat orang menjadi tidak menyenangkan. Jadi kenapa bayi itu disenangi oleh semua orang? Bersih dia, bersih dari segala dosa. Dia tidak punya dosa, sehingga senang orang melihatnya. Maka tersenyum ketika dia hadir. Kalau dia menjaga kesucian itu sampai dia meninggal, maka nanti di akhir hidupnya akan membalikkan keadaan. Ketika dia lahir, orang di sekitarnya tersenyum dan dia menangis. Tapi ketika dia kembali dengan kesucian, kembali dengan kebersihan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan tersenyum, orang di sekitarnya menangis. Karena dia menjaga kesucian tadi. Nah, bagaimana kita menjaga kesucian? Tentu kita sebagai manusia biasa banyak dosanya, penuh dengan salah dan khilaf. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu punya salah dan silap. Maka bagaimana kita senantiasa kembali menjadi suci? Ya di antaranya dengan ibadah puasa, ibadah salat. Maka betul bahwa ibadah puasa itu mengembalikan seorang hamba untuk menjadi kembali suci dia. Kama waladatu ummuhu, kembali dia seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Maka karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khasir, sungguh merugi. Man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu, dia disampaikan Allah di bulan Ramadan, wa lam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan, berlalu bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Khasir, sungguh merugi dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha gembira menyambut Ramadan dan juga gembira menjalani bulan Ramadan insyaallah.
Nah, jadi secara esensi betul bahwa Idul Fitri mengembalikan kita menjadi suci, menjadi bersih. Maka oleh karena itu di situ disebutkan bahwa disebut dengan Id karena kembali. Maka Idul Fitri ini adalah merupakan sebagai bentuk hadiah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik. Jadi orang mungkin semua bergembira di hari Idul Fitri itu, tetapi mungkin akan berbeda tingkat kegembiraannya. Nah, kalau dia betul-betul puasa dengan baik, maka dia kegembiraannya sempurna. Maka oleh karena itu disebutkan bahwa Idul Fitri sebagai hadiah bagi orang-orang yang berpuasa. Lalu kemudian Idul Adha itu adalah sebagai hadiah bagi orang-orang yang melaksanakan daripada ibadah haji, dan juga setelah kita menghidupkan ibadah-ibadah 10 awal Zulhijjah, dan juga setelah ibadah puasa Arafah. Nah, jadi dua-duanya adalah karunia dari Allah. Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan dua hari itu sebagai hari yang dibuat untuk bersenang, bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nah, jadi katakanlah dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika falyafrahu. Dengan itulah orang-orang beriman bergembira. Karena memang dulu di Madinah, penduduk Madinah itu punya 2 hari, yang mana 2 hari itu untuk bermain-main. Tapi bermainnya itu bisa jadi maksiat, bermain dengan dosa. Pokoknya intinya 2 hari yang melalaikan, yang mereka jadikan sebagai hari yang untuk betul-betul ya bermain-main. Bermain, tapi permainannya bisa jadi mengandung dosa dan maksiat. Maka oleh karena itu kata Nabi SAW ketika beliau pindah atau hijrah ke Madinah, beliau kemudian mengatakan, wa qad abdalakumallahu yaumaini khairan minhuma. Sungguh telah Allah mengganti keduanya, maksudnya 2 hari itu dengan 2 hari yang jauh lebih baik, yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hari yang istimewa. Nah, maka oleh karena itulah kenapa kita disunahkan sholat, karena kita mensyukurinya. Jadi kegembiraan kita itu bukan sekedar untuk gembira justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi gembiranya orang beriman itu adalah dengan cara dia beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang gembira, bersyukur, ya justru harus menambah ibadah. Bukan kita gembira dengan berpoya-poya, dengan bermain-main, berjoget-joget, berdisko-disko. Itu salah di dalam memaknai kegembiraan. Memaknai kegembiraan itu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan gembira kesehatan, maka kita bergembira, bersyukur kepada Allah. Maka kalau lagi ulang tahun, jangan berjoget-joget. Ini udah 70 tahun berjoget-joget juga. Takut pas lagi berjoget-joget itu tumbang mati dia kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun pula kan. Jadi kalau udah bertambah umur kita, itu artinya Allah sayang dengan kita. Maka kita bergembira, mensyukurinya dengan cara memperbanyak ibadah. Nah, itu bentuk syukur kita. Maka kita punya anak ulang tahun, dia jangan diajak untuk berbuat dosa. Berbuat dosa, tampil dengan pakaian seksi, lalu kemudian campur baur laki perempuan. Itu mengajari hal yang tidak baik, mengajari yang tidak benar. Kalaupun dia mau mengajak untuk bersyukur, buatlah makanan, makan bersama, sebelum makan berdoa. Mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri karunia umur yang diberikan oleh Allah, mensyukuri pemberian Allah. Kalau perlu undang tetangga,
ajak tetangga, undang kawan-kawannya. Kalau perlu sembelih kambing. Kalau kambingnya kelebihan, undang kita-kita juga. Itu lebih mantap lagi. Kalau kambing kurang, sembelih sapi. Jadi bentuk kita bersyukur itu adalah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka hari Idul Fitri, Idul Adha itu adalah hari bersyukur kepada Allah, maka disunnahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi gembiranya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dua sholat tadi yaitu adalah keutamaannya besar sebagai penggugur dosa-dosa. Nah, itu sunnah muakkadah. Wahiyya rakaatani. Nah, caranya 2 rakaat. 2 rakaat yukabbiru fil ula sab'an. Jadi bertakbir di rakaat pertama itu 7. Siwa takbiratil ihram. Selain daripada takbiratul ihram. Berarti kalau dihitung takbiratul ihramnya berarti 8. Makanya takbiratul ihram itu maksudnya adalah takbir pertama. Sholli sunnata idil fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'mumal Allahu akbar. Itu disebut dengan takbiratul ihram. Lalu kemudian membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu doa iftitah. Nanti setelah selesai doa iftitah baru takbir lagi. Allahu akbar. Itu mulai dari itu dihitung 7. Jadi 7 ini tidak masuk takbiratul ihramnya. Jadi kadang-kadang orang memahami 7 itu dengan takbiratul ihram, tidak. Jadi 7 itu selain daripada takbiratul ihram. Yukabbiru fil ula sab'an. Jadi bertakbir pertama 7, wa fits tsaniyati khamsan. Dan takbir yang kedua itu rakaat kedua khamsan 5. Siwa takbiratil qiyam. Selain daripada takbiratul qiyam. Jadi biasanya kan kalau kita habis sujud langsung berdiri, maka itu bertakbir dari sujud. Allahu akbar, mengangkat tangan juga. Kalau dari sujud tidak disunnahkan mengangkat tangan. Allahu akbar. Karena dari sujud. Jadi kalau dari sujud tidak disunnahkan mengangkat tangan. Yang disunnahkan mengangkat tangan itu adalah dari tahiyat pertama. Jadi berdiri dari tahiyat pertama itu disunnahkan untuk mengangkat tangan. Dalam sholat maghrib, dalam sholat isya, dalam sholat asar, sholat zuhur, itu kita berdiri dari tahiyat pertama itu disunnahkan untuk mengangkat tangan. Allahu akbar. Itu kalau berdiri dari tahiyat pertama. Tapi kalau berdiri dari sujud langsung dia Allahu akbar. Jadi tidak perlu mengangkat tangan. Itu sunnahnya. Tapi kalau menyalahi itu tidak apa-apa. Cuma tidak dapat sunnah. Nah, jadi 5 takbir di rakaat kedua itu tidak masuk takbirah al-qiyam. Takbir qiyam tadi tidak masuk. Jadi kalau dihitung takbiratul qiyam berarti 6. Nah, jadi 5 itu selain daripada takbir berdiri tadi. Karena kalau berdiri kan takbir Allahu akbar. Setelah itu kemudian barulah biasanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dari segi kaifiyahnya atau dari segi tata cara untuk takbiratul ihram dan takbir yang ada di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Kemudian setelah itu wa yaqra'ul Fatihah wa ma tayassara minal Qur'an. Kemudian setelah tadi takbir tadi, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Jadi kalau di rakaat pertama ba'da takbiratul ihram wa du'ail iftitah wa qabla ta'awuz sab'a takbirat. Jadi disunnahkan tetap membaca doa iftitah tadi sebagaimana disebutkan. Kemudian juga ta'awuz,
mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah. Kemudian wa ma tayassara minal Qur'an, membaca Al-Fatihah lalu kemudian membaca apa yang dimudahkan daripada surah-surah. Kemudian di sini disebutkan bahwa yusannu qira'atu surah Al-A'la fi raka'atil ula. Jadi disunnahkan untuk membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, disunnahkan itu membaca surah Al-A'la, yaitu adalah sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu sunnahnya seperti itu. Kalaupun tidak baca seperti itu tidak masalah. Setelah Al-Fatihah waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Boleh juga. Jangan protes, ini kok baca qul huwallahu ahad. Biasanya setiap sholat qul huwallahu ahad juga, tapi enggak protes. Ini mungkin karena sholat Idul Fitri maunya agak istimewa. Jadi kalau bisa ya jangan qul huwallahu ahad. Nah, jadi kalau di sini yang disunnahkan itu adalah al-a'la. Itu disunnahkan. Wa fi raka'atil tsaniyah, dan di rakaat kedua disunnahkan membaca al-ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Itu disunnahkan. Karena di sini disunnahkan itu Al-Ghasyiyah itu lebih panjang sebenarnya daripada Al-A'la. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa boleh rakaat kedua itu membaca lebih panjang ayatnya daripada rakaat pertama, berlandaskan daripada hadis ini. Tapi menurut mayoritas ulama ini pengecualian gitu. Jadi makruh hukumnya di solat-solat lain itu membaca surah lebih panjang di rakaat kedua daripada rakaat pertama. Jadi kalau rakaat pertama misalnya baca ad-duha, maka rakaat kedua baca inna anzalna. Dengan rakaat pertama inna a'tainakal kautsar. Nanti sekali rakaat kedua amma yatasaalun. Itu makmumnya kaget nanti. Ini menipu ini imam ini, rakaat pertama pindah, rakaat kedua dibantainya panjang. Jadi sunnahnya itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah surahnya lebih panjang daripada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Itu sunnahnya. Kemudian setelah itu ada juga yang mengatakan bahwa ya sunnah juga selain membaca daripada surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, itu boleh juga Al-Kafirun, boleh juga yang kedua Al-Ikhlas, atau surah Qaf yang pertama, yang kedua adalah Al-Qamar. Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi di situ ada pilihan di dalam membaca surah-surah setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian wa yusannu ayyakula ba'da kulli takbiratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tadi antara setiap takbir yang di rakaat tadi, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua, itu disunnahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disunnahkan. Wa yusannu, disunnahkan mengucapkan setiap setelah takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk setelahnya adalah khutbah, ya. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini. Jadi disunnahkan setelah sholat tadi untuk berkhutbah dua khutbah. Jadi seperti khutbah Jumat, cuman bedanya kalau khutbah Jumat sebelum sholat, kalau ini setelah sholat. Sholatnya sunnah,
khutbahnya juga sunnah. Tetapi sebisa mungkin kita menyempurnakan solatnya, sempurnakan, khutbahnya juga sempurnakan. Jangan setelah solat pada ribut pulang. Kenapa? Khutbahnya sunnah dan opor di rumah sudah menunggu. Itu sabar dulu, dengarkan khutbah dulu, baru kemudian pulang. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena khutbah ini adalah sunnah, jadi menyempurnakan keduanya. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini. Dan bagi yang berkhutbah dianjurkan untuk wa yukabbiru fil ula tis'an. Jadi di takbir pertama disunahkan untuk Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 9 kali. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu contoh, karena masih lama lagi kan. Contoh. Itu contoh khutbah Id. Jadi di yang khutbah pertama itu bertakbir 9. Khutbah kedua wa fis tsaniyati sab'an. Baru kemudian khutbah yang kedua itu 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran pula nanti orang di luar. Jadi rasa-rasa kalau ada takbir ini kayak mau makan opor aja nih. Itu contoh. Jadi khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Disunnahkan. Tapi kalau khatibnya tidak membaca, jangan diprotes, karena itu sunnah. Karena biasanya ada juga khatib kan karena semangat dia enggak pakai takbir lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak apa-apa juga itu. Karena itu sunnah. Nah, itu kesunahan daripada salat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi, dan disunahkan untuk bertakbir sejak daripada terbenamnya matahari min lailatul Id, di malam Id. Ayyadkhula ila ayyadkhulal imama fis ila ayyadkhulal imamu fis shalah. Jadi kalau Idul Fitri itu mulai bertakbirnya adalah setelah terbenam matahari di hari Idnya. Jadi besok mau Idul Fitri berarti tadi setelah sholat maghrib itu mulai bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kapan? Ila ayyadkhulal imamu fis shalah. Sampai batas takbir itu sampai kemudian imam masuk ke dalam sholat. Selesai waktu takbir. Jadi singkat kalau di Idul Fitri. Wa fil adha khalfas salawatil mafrudati min subhi yaumi Arafah ila al-asri min akhir ayyamit tasyrik. Kalau Idul Adha panjang takbirnya. Dari kapan? Min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah. Jadi subuh hari Arafah. Di kita banyak menyamakan. Nah, Idul Adha takbirnya kapan? Setelah maghrib juga. Ya enggak? Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnahnya, bahkan itu mayoritas ulama, sunnahnya takbir hari Idul Adha itu dimulai sejak setelah sholat subuh di hari Arafah, hari ke-9. Min subhi yaumi Arafah, dari subuh. Jadi kalau mau melaksanakan bagus. Ini dalilnya, ini kitabnya. Dan sunnahnya dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi mulai bertakbir itu dari subuh hari Arafah. Nah, ini sering kita sampaikan di masjid-masjid.
dan itu sudah ada yang mulai melaksanakan seperti itu. Jadi afdolnya, sunnahnya itu takbir dari subuh hari Arafah, subuh, zuhur, asar, maghrib lanjut. Nah gitu. Khalfas salawatil mafruḍah, dan setiap setelah salat fardu disunnahkan untuk bertakbir imin ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai nanti asar di hari ayyam, hari tasyrik yang terakhir. Berarti hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Jadi 5 hari pelaksanaan takbir itu terus. Kenapa? Karena 5 hari ini adalah dilaksanakan ritual ibadah haji. Selama 5 hari itu. Jadi ibadah haji itu 5 hari Bapak Ibu. Tapi kok lama sekali orang pergi? Ya biarlah, pergi bersenang-senang 1 bulan, kan tidak apa-apa. Kan dia juga yang bayar. Berapa bayarnya sekarang? Mau 100 juta. Jadi tidak apa-apa. Tapi sebenarnya 5 hari itu. Hari ke-9, hari ke-10, 11, 12, dan 13. Itulah pelaksanaan haji sebenarnya. Jadi tidak lama sebenarnya haji itu. Apalagi 9 itu adalah hari wukuf di padang Arafah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu haji itu. Jadi rukun tertinggi daripada ibadah haji, wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah bisa wukuf di padang Arafah. Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira yang dapat kita bahas dan kita kaji. Mudah-mudahan kita bisa sampai melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang akan datang, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan kita, dibersihkan dari segala dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.